Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Arwana Citra Mulia Tbk sangat besar sejalan dengan perspektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas strategi bisnis perseroan bersama CEO PT Arwana Citra Mulia Tbk, Tandean Rustandi. Terima kasih Pak Tandean telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Pak Tandean, ini kita tahu betapa optimisnya Anda terkait dengan tahun ini bahwa akan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi kalau melihat dengan terkait dengan laba atau target laba di tahun ini, Anda melihat apa yang membuat Anda begitu optimis di tahun ini? Ya, pertama-tama kami akan membangun pabrik baru di Mojokerto, yaitu pabrik yang akan masuk ke segmen menengah atas. Nah, di mana saat ini kapasitas yang kami ekspansi itu cuma 3 juta. Nanti di Mojokerto berapa untuk kira-kira berapa Pak? Kapasitasnya kurang lebih 3 juta meter persegi. Dengan investasi? Dengan investasi kurang lebih 200 miliar. Oke, baik. Jadi pangsa pasar tersebut saat ini diisi oleh produk-produk impor, yaitu dari China, dari India. Nah, kami yakin bahwa kami masuk segmen demikian, 1 tahun itu kurang lebih 80 juta meter persegi. Nah, kalau kami entry dengan 3 juta, kami optimis. Ya, kami akan mengurangi impor yang membantu pemerintah reduce kita punya dolar. Tapi kalau kita lihat prospek bisnis keramik itu sendiri, saat ini tuh seperti apa Anda melihatnya sebenarnya? Kalau dilihat, kita punya population base kan sangat besar. Dan selama ini Arwana sejak berdiri sampai hari ini, kami kan tiap tahun kan bertumbuh. Nah, kami bertumbuh karena kami membuka pasar. Kami punya outlet itu lebih 29.000 outlet. Jadi kami menjualnya bukan pola satu kota, satu distributor, tapi kami distribute. Nah, makanya dengan distribute kita tahu daerah timur mungkin lagi susah, daerah tengah enggak. Jadi tidak bisa bergantung ke satu areal kan. Oke, jadi Anda melihat pasar-pasar atau peluang pasar yang ada sebenarnya seperti itu ya? Sangat besar. Oke, sangat besar peluang pasarnya. Tapi kalau kita lihat ini terkait dengan perseroan yang akan melakukan efisiensi. Ini kan juga kita tahu bahwa bisa Anda jelaskan apa memang yang dimaksud oleh strategi koperasi Anda untuk melakukan efisiensi ini? Ya, kayak seperti tahun 2019. Penjualan kami naik 10%, tetapi bottom line kami naik 36,7%. Nah, itu karena banyak sekali yang kami lakukan ke dalam. Nah, kami membangun pabrik baru, memakai teknologi baru. Dengan demikian gas kami bisa turun. Lalu kami juga karena perusahaan Arwana itu not everything think about profit. Kami itu harus berpikir tentang sustainable. Nah, apa yang kami maksudkan sustainable? Semua bahan baku kami itu adalah dari alam, mulai dari tanah, air, dan gas. Nah, kami sebagai pengusaha, khususnya di keramik ini, kami harus peduli bahwa apapun yang kami pakai, kami harus bertanggung jawab kepada alam. Nah, dengan demikian konsep ini dari atas sampai dengan di bawah, semuanya berjalan dengan kompak. Nah, bagaimana kami setiap tahun harus mengurangi pemakaian gas? Bagaimana setiap tahun kami harus mengurangi seperti karton box? Karton box itu kan terbuat dari pohon. Nah, jadi di situ juga kami harus bagaimana bisa kerjasama dengan produsen untuk bisa menekan. Semuanya itu bicara sustainable. Makanya kami satu-satunya pabrik keramik di Indonesia yang punya label Green Industry. Green Industry. Nah, ini dia kalau kita berbicara Green Industry itu juga menjadi salah satu sebuah strategi juga yang dilakukan oleh korporasi. Tapi kita juga tahu sekarang di awal Anda mengatakan terkait bahwa ada juga kerjasama dengan Tiongkok seperti itu. Nah, kita tahu sekarang Tiongkok adalah salah satu tempat yang memang terdampak dengan COVID-19 atau Corona. Nah, ini seberapa besar sih dampaknya terhadap perusahaan Anda? Kami nggak ada hubungan sama Tiongkok ya, karena semua mesin kami itu dari Italia. Ya, nah, tetapi Tiongkok itu adalah yang menjual produknya masuk ke Indonesia. Nah, kami ini adalah kompetitornya. Kami ini adalah temboknya Indonesia untuk menghalangi produk China. Italia kan juga udah di lockdown Pak sekarang, jadi gimana nih? Ya kan kami beli mesin. Jadi mesin kan dari Italia, tetapi kegiatan ini semuanya ada di dalam. Nah, jadi kami itu tidak pernah berpikir tergantung kepada pihak luar. Bagaimana di dalam. Nah,
timnya kami itu semuanya adalah dari lokal, tidak ada pemain dari asing. Ya, nah, tapi kami mampu membuat produk-produk yang bisa bersaing mengalahkan China. Oke, tapi Anda mengambil bahan baku dari Vietnam, apakah benar itu? Nggak ada. Bukan bahan baku, ya sedikit daripada glasur, ya kami import dari Vietnam, sedikit aja. Ya, tetapi majority ada di Indonesia, pabrik-pabrik ada di Indonesia. Kami mengimpor supaya bisa membuat produsen di Indonesia mengetahui bahwa juga ada barang lebih murah. Jadi itu seperti benchmarking and wake up call. Oke, baik. Kita akan lanjutkan tadi kalau cukup menarik Anda mengatakan bahwa Tiongkok adalah salah satu kompetitor dan kita juga tahu terkait dengan kompetitor yang lain adalah produk-produk lokal sendiri yang bergerak di bidang keramik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Corporate Action.